Pembunuhan terhadap perempuan pegawai minimarket berinisial DO 21 tahun di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa 7 Oktober 2025 kini menemui titik terang. Kamis 9 Oktober, Polres Karawang telah menangkap Herianto, 27 tahun, kepala toko minimarket di tempat korban bekerja yang diduga memperkosa dan membunuh korban. Lantas bagaimana kronologi pembunuhan ini? Lalu jika kita mau melihat lebih dalam, ini bukan kasus kriminal biasa, melainkan femisida yang berbasis ketimpangan gender. Kita bahas ya. Sebelum membunuh DO, Herianto mengundang korban ke rumahnya di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di rumah pelaku inilah korban DO kehilangan nyawanya. Pengakuan sementara, pelaku membunuh korban dengan motif ekonomi, yakni berniat menguasai hartanya. Karena mereka bercerita, akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf, dia mengaku langsung melakukan aksinya dengan cara memiting korban dan menyekap korban sehingga korban kehabisan nafas. Kemudian mohon maaf juga, ini mungkin agak sedikit vulgar, korban juga sempat disetubuhi oleh pelaku sampai yang bersangkutan karena melihat korban meninggal, pelaku langsung cepat-cepat membawa korban tersebut untuk dibungkus dengan kardus, kemudian dibuang di Sungai Citarum di Jembatan Merah. Nah, kebetulan pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Adapun barang bukti yang diamankan kepolisian yaitu 1 unit motor, 1 unit mobil, dan 2 unit handphone. Polres Karawang kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Polres Purwakarta karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Purwakarta. Adapun dalam kasus pembunuhan DO yang notabene adalah bawahan pelaku di tempat mereka bekerja, sebenarnya tercermin fenomena femisida yang kerap terjadi pada perempuan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan periode 2020-2024, Andi Yentriani menyebut jika femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang berbasis kebencian, dendam, atau penaklukan. Dengan kata lain, pembunuhan yang dengan sengaja diarahkan kepada perempuan dengan menggunakan kerentanan khas perempuan. Femisida bukanlah pembunuhan biasa karena mengandung ketimpangan gender, dominasi, agresi, dan opresi. Ketimpangan gender jadi akar masalahnya. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Khadijah Salampesi menyebut jika hasil pemantauan Komnas Perempuan setiap tahun menempatkan femisida intim, yaitu pembunuhan yang dilakukan suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, atau pasangan kohabitasi sebagai jenis femisida tertinggi. Indikasi femisida kuat tergambar dalam pantauan media dalam periode 4 tahun, yaitu tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan tingginya kasus. Pada tahun 2020 terpantau 95 kasus femisida, pada 2021 237 kasus, pada 2022 307 kasus. Dan pada 2023 sebanyak 159 kasus. Menariknya, kasus femisida terbanyak terjadi di Jawa Barat. Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024 Siti Aminah Tardi menegaskan, Indonesia saat ini membutuhkan hukum pidana khusus tentang femisida. Sebab kekerasan berbasis gender baik dengan relasi personal atau relasi intim dan keluarga, maupun relasi publik, tetangga, rekan kerja, dan teman, seharusnya dipahami sebagai bagian dari fenomena yang lebih kompleks, yaitu kekerasan berbasis gender yang mengakar pada sistem patriarkal. Adapun rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender atau RUU KKG yang diadvokasi sejak tahun 2012 belum disahkan menjadi undang-undang dengan alasan sejumlah kalangan menilai kebutuhan dan kepentingan perempuan sudah tercantum dalam berbagai undang-undang. Padahal dalam perundangan yang ada saat ini, hak korban tidak langsung berupa keluarga dan anak tidak dapat dijamin secara komprehensif. Pemerintah juga seyogyanya mempertimbangkan aspek pencegahan, pendokumentasian, dan pemulihan korban.
Pada praktiknya sejauh ini belum ada upaya-upaya untuk pendokumentasian pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban femisida. Hal ini bisa dilihat dari belum tersedianya data pilih gender untuk korban pembunuhan dan femisida. Sahabat Kompas, dari kasus DO ini pencegahan femisida tidak cukup hanya dengan penindakan, diperlukan pendekatan holistik, yaitu pendidikan kesetaraan gender, perubahan norma sosial, serta sistem perlindungan korban yang responsif dan mudah diakses. Aparat penegak hukum juga perlu dibekali perspektif gender agar mampu mengenali pola kekerasan yang mendahului femisida, seperti kekerasan penguntitan atau kontrol berlebihan dalam relasi intim.